waktu syuting ini, bapak ini nggak tahu. Ini adalah mobil Omobi LS 400. Jadi YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Yes, ini adalah mobil koleksi kami yang baru. Kami beli ini awalnya karena kami punya velg yang spesial dan bingung mau dipasang di mobil yang mana. Akhirnya kami beli mobilnya saja. Nah, ini adalah suatu mobil yang legendary, berkarisma dan relatif mudah dirawat. Ini adalah Lexus LS 400 generasi kedua. Lexus LS ini merupakan sedan yang legendary. Ya, paling senior dari semua jajaran Lexus. Merupakan sedan yang berobsesi untuk mengalahkan semua sedan terbaik di seluruh dunia tahun 89 dulu, termasuk sedan elit dari Eropa. Jadi Lexus LS ini merupakan sedan flagship dari Lexus yang dibuat rancangannya dari tahun 1983. Perencanaannya melibatkan desainer terbaik dunia, ratusan insinyur terbaik, 450 prototipe Lexus, serta uang hampir 1 miliar dolar Amerika pada saat itu. Merupakan uang yang nilainya besar sekali untuk development suatu mobil. Dan akhirnya tahun 1989 lahirlah generasi pertama Lexus, yaitu Lexus LS 400 dengan kode bodi XF10 yang punya aura-aura kemewahan khas Jepang, namun masih disukai bule-bule Amerika. Mesin yang dipasang adalah V8 4000cc dengan getaran yang sangat minim, halus sekali, sehingga gelas yang berisi champagne ditumpuk-tumpuk ditaruh di atas kap mesin mobilnya tidak tumpah sama sekali. Generasi pertama ini sukses besar, dan kemudian lanjut tahun 94 ganti generasi kedua Lexus LS dengan nama yang sama karena mesinnya sama, Lexus LS 400 juga, tapi kode bodinya XF20. Secara bentuk mirip dengan generasi sebelumnya, namun berubah total, improve dari segala sisi dengan fitur-fitur yang lebih modern. Seperti ada GPS, ya, yang mobil kami belum dapat GPS. CD changer, ya, kami dapat. Adaptive cruise control dengan teknologi laser, ini kami juga nggak dapat. Kemudian ada low beam HID untuk produksi terakhirnya. Nah, generasi inilah yang akan kami bahas pada video ini. Kemudian generasi kedua ini ada faceliftnya lagi yang membuat mukanya menjadi lebih tebal. Nah, habis itu lahirlah generasi ketiga dengan kode bodi XF30 yang muncul tahun 2000. Bentuknya berubah, walaupun sama-sama sedan besar, namun moncongnya sudah mulai melengkung, tidak kaku seperti generasi keduanya. Mesinnya 200cc lebih besar menjadi 4200cc, tetap V8. Dan ini sesuai cc-nya, ya beda dikit. Itu namanya adalah LS430. Nah, lanjut generasi keempat dengan kode bodi XF40 yang muncul tahun 2006. Bodinya semakin membesar dan ada pilihan mesin hybrid. Nah, Lexus LS generasi keempat ini pernah kami review. Silahkan ditonton. Dulu kami pernah punya. Kemudian ada generasi terakhir sampai video ini tayang, yaitu generasi kelima Lexus LS dengan kode bodi XF50 yang muncul tahun 2017 hingga sekarang. Merupakan Lexus LS yang paling sporty yang pernah didesain oleh Lexus. Namun rasanya mobil ini juga lebih sporty sehingga soulnya LS sudah mulai menghilang pada generasi terakhir ini. Tapi tetap ini merupakan flagship sedan dari Lexus. Oke, selesai sejarahnya, kita lanjutkan reviewnya. Lexus LS generasi kedua yang akan direview oleh mamang-mamang itu, karena biar lebih independen, karena ini adalah mobil-mobil. Jadi setiap reviewer itu punya opini-opini yang berbeda mengenai mobil yang direviewnya gitu ya. Sekarang ini adalah pendapat Mamang. Jadi Mamang mau ngerosting, mau apa, ini terserah ya, ini pendapat Mamang dan bagaimana preferensi Mamang melihat sebuah Lexus LS 400 punya Om Mobi. Jangan protes Om. Yeah, boy. Yes, ini adalah LS 400 yang legendary. Jadi dari generasi yang pertamanya bentuknya itu nggak beda jauh banget sama yang ininya. Ya ini lebih sleek, lebih rapih lah daripada yang pertama. Yang pertama tuh agak-agak old gitu ya kesannya. Ini orang tua yang dipakein pomade gitu, jadinya lebih clean. Nih lihat nih, headlampnya dia masih halogen semua. Ada jet kecerutan. What the meaning of kecerutan?
ada grill atas yang dia bangga banget dengan lambang Lexusnya, di bawahnya juga begitu. Nih, ada aero kitnya juga kalau yang LS400 yang generasi 2 atau XF20. Body-bodinya ini sebetulnya dimirip-miripin dengan sedan-sedan premium di masanya, seri 7, seri S-Class gitu ya. Cuman saat itu Lexus ini laku kenapa? Dia harganya affordable. Nah, tapi ketika dia generasi ketiganya menjadi mahal gitu ya. Ya ini buat apa ya, nge-branding dulu lah si Toyota. Lexus, ya Lexus. Dia punya bonet yang panjang sekali dan untungnya overhangnya tidak terlalu panjang-panjang banget. Jadinya nggak cepet gesrot. Punya wheelbase yang lumayan. Wheelbase-nya 2850 dan panjangnya hampir 5 meter dikurangin 4 cm ya. Iya, jadi mobil-mobil dulu ya, kelihatannya tuh kayak yang ini nggak panjang-panjang amat, ternyata panjang. Kebalikan sama sekarang, mobil yang kecil jadi kelihatan gede gitu. Kalau yang ini mobilnya kelihatan kayak compact padahal panjang ini. Terus dia pakai pelek, ini dia yang baru gitu ya. Ini adalah pelek nggak, itu nyebutnya gitu, gitu ya. Padahal tulisannya adalah KUHL. Dia pakai pelek yang udah diganti sama Om. Jadi ini pelek memang mahal peleknya. Dia pakai profil ban 255 35 ring 19. Akhirnya bisa dipasangin ke sini. Ini tadinya mau di Subaru, akhirnya di sini. Tadi Mama kan bilang ini adalah sebuah aki-aki gitu ya. Pakai momet, pakai sepatu Nike. Ya tapi sah-sah aja dan menurut Mamang sih oke-oke aja. Cuman sepatu Nike-nya tuh dia punya celana yang agak ngangkang gitu. Om, saran aja Om. Kurangin dikit, dua jari gitu. Ini pasti lebih nice gitu, jadi lebih proper. Nah, di sini punya lampu sen, spionnya biasa retract, terus juga punya handle yang gini, bukan yang tarik ya. Dia masih seneng dengan model konde seperti ini. Terus ngebukanya di mana? Di sini. Terus ada tambahan daging di bawah, ada list chrome-nya untuk menandakan ini ada tambahan daging dan ini adalah bodi yang aslinya. Terus sini juga ada krom-kroman lagi. Sini nih. Jadi kalau mobil-mobil zaman dulu tuh ada gini nih, ada dot gini. Itu buat apa? Googling ya, lupa Mama. Di atas sini dikasih sunroof lagi. Terus panjang sekali bagasinya. Yang pasti bagasinya jadi gede. Tangki bensinnya ada di sini. Ya, depan cakram, belakang cakram, udah lengkap ABS, EBD. Kita lihat belakangnya. Nggak kalah sama sedan-sedan premium lain yang dari Eropa gitu ya. Ini kan Lexus itu tenarnya di Amerika ya, padahal ini adalah sebuah mobil Jepang. Ini juga punya desain yang premium gitu. Tapi masih sedikit berusaha. Tapi ketika generasi berikutnya menjadi lebih bagus lagi, lebih elegan lagi. LS400 Lexus, lambang L-nya di sini, rear defogger, ada antena yang bisa naik turun dengan otomatis, cuman nggak nyala. Hahaha, kasihan yang Mamang nyala. Terus sini ada lampu-lampu untuk plat nomor, lampu combination-nya juga belum ada LED, masih halogen dan bawahnya juga masih two-tone seperti ini. Cuman sayangnya untuk membuka bagasi ini itu tidak bisa ada tombol-tombol di sini dan tergolong sulit lagi. Jadi harus ada tombol yang ada di driver. Buka bagasinya dari dalam atau dari anak kunci yang diputer di sini. Jadi nggak ada tombol-tombol lain di sini sayangnya tuh. Ternyata kekurangannya ada. Nyusahin supir, iya. Bagasinya ternyata dengan bagasi yang sepanjang itu memang nggak gede-gede amat. Jadi ini untuk menghasilkan ruang kabin yang gede. Makanya cuma sampai sini aja. Cuman di balik ini kalau nggak salah tuh ada beberapa perangkat atau apapun yang disimpan di sini. Makanya kesita ruangannya. Kalau mau bawa tas golf bisa. Ini karena mobilnya lebar, jadi tas golf bisa melintang di sini, tidak memanjang ke sana. Nah di bawah sini ada apa aja? Tuh ada ban serep, pakai velg aslinya, dongkrak-dongkrak. Terus sini ada tempat buat CD changer ya kalau nggak salah ya. Terus ini ada apa nih Mang? Ini adalah untuk ngebuka si kap bensin ya. Wah dalamnya dulu kita udah punya vlognya waktu ini mobil baru datang 2 hari langsung sehari
Besoknya itu langsung di review di vlognya Om Mobi. Jadi kondisi aslinya ini sudah diperbaiki, joknya sudah lebih mulus, tapi aslinya ada. Mamang juga di roasting situ mobilnya Om ya. Nah nih pakai kulit-kulitan di sini, soft touch semua. Ini ya juga soft touch gitu ya. Terus di sini ada asbak-asbakan buat ngerokok si bosnya Yakuza gitu ya. Tuh dikasih power socket coba. Emang disengaja ini adalah buat ngerokok gitu. Power window buat tempatnya menyimpan, ada speaker bawahnya kain. Terus sini ada tempat lampu. Ini memang dulu suka banget dengan fitur ini, kelihatan mewah. Ya. Kita masuk. Memang masuknya nggak seelegan seri 7 BMW atau S-Class, dia agak nunduk dikit gitu ya. Karena apa? Ini kalau Mamang lihat ke sini gitu ya, yang kelihatan dulu adalah pilarnya. Pilarnya tuh tebel sekali di sini, makanya agak begitu ngeleong. Ini posisi duduk Mamang 172 cm. Gede ya. Gede sekali, ada 8 jari, kaki bisa masuk ke bawah situ. Duduknya enak, joknya empuk. Kulitnya memang udah kayaknya diganti ini. Kulitnya yang zaman dulu tuh sapi gitu kelihatannya. Kelihatannya ya. Kayaknya lebih dingin. Kalau ini udah karena udah diganti jadi agak-agak panas gitu ya. Cuman ini kalau nggak salah masih ada di dalamnya yang aslinya. Terus sini ada headrestnya. Di tengah sini nggak ada headrest. Jadi ini eksklusif buat 2 orang bos gitu. Kalau ada yang di tengah, nah itu nggak tahu siapa. Nih ada handrestnya, bisa dibuka. Ada heaternya di masing-masing kanan dan kiri. Kan di tengahnya nggak ada kan? Nah, makanya cuman kanan kiri doang. Ada cup holder ya buat nyimpen telepon. Di sini biasanya kalau yang seri-seri yang wah gitu ya. Ini mungkin tipe yang LS 400 yang agak-agak basic gitu yang ini. Makanya sederhana. Nah, di sini juga ada ventilasi AC, ada kantong kursi. Tapi itu udah dipikirin ya kalau kita mau ngecas kalau zaman sekarang gitu. Kan ada ini. Tempat rokok bisa jadiin cas handphone, ya nggak? Iya, keren ya mobil-mobil zaman dulu ya. Lampunya banyak, tuh ini reading lamp, terus sama ngebuka lampu kabinnya. Dan di belakang sini tuh ada speaker lagi, subwoofer sepertinya. Zaman dulu ini mewah. Kita lihat depannya, mobil semewah ini ya. Karena kunci doang. Nih, sama kayak di belakang. Jadi ada tweeter, ada speaker, empuk-empuk semua. Walaupun di atas ini kelihatannya keras, ini empuk ini. Ini kulit, terus tempat tangannya juga empuk, ada power window, ada central lock sama window lock, di bawah sini ada tempat penyimpanan. Terus di sini ada memory seat dan ini ada tombol, ini khusus. Ini adalah untuk ketinggian si safety beltnya bisa naik turun dengan elektrik. Oke, sini juga ada tombol-tombol nih, ada tombol spion, ada tombol manual leveling headlamp, terus juga tombol fog lamp. Ya, tuh ada tempat koin. Ini jadiin tempat sikring kalau Om. Wajar mobil tua ya. Terus di bawah sini ada tombol untuk buka bagasi, terus tombol juga untuk buka tangki bensin dan juga untuk kap mesin. Ini kayak kijang sebetulnya. Kelihatan nggak situ? Oh itu enggak. Nah ini adalah ventilasi untuk buat selangkangan. Wajar loh, pada saat itu kan panas ya. Kalau misalnya di sini kan nggak ada yang dingin-dingin, kursinya didinginin dari sini. Ya nggak sih? Wush gitu. Pas. Kita masuk, dan ini kursinya sudah elektrik semua ya, kecuali yang belakang. Ini apa ya? Ini adalah STNK. Jadi STNK-nya ini kita bisa lihat pajak per tahunnya. Per tahunnya 3,2 ya. 3,2 juta PT. Berarti kalau pribadi agak lebih mahal sedikit, bisa jadi dia di 3,8 atau 4 juta kali ya mungkin. Oke, ini dashboardnya. Panas ya. Kering gitu mulut Mamang. Ya ampun, suaranya merdu. Dashboardnya empuk-empuk semua gitu ya. Sini empuk, sini juga empuk. Sini empuk, biasanya semakin ke bawah kan semakin plastik ya. Ini empuk semua, all. Nah, di sini ada temperatur luar, ada digital clock, ventilasi AC-nya, ada hazard yang diprioritaskan di tengah sini. Ada cluster AC-nya, di sini double nggak ya? Dual climate,
Cuma bukan kanan kiri, depan dan belakang. Jadi belakang itu punya temperatur tersendiri. Entertainmentnya pakai kaset. Nih, kaset dan CD biasanya itu kan ada CD-nya. Tuh. Terus ngatur equalizer-nya itu nggak usah masuk-masuk ke menu apa-apa. Ditunjukin sama Lexus. Nih, bassnya pengen segimana, mid-nya pengen segimana, treble-nya segimana, balance atau fader-nya itu kelihatan sekali. Terus juga di sini ada head washer, ini headlamp washer, jet kecerutan yang tadi mau bilang. Dan di sini ada heaternya juga dan kita bisa lihat, ini speedometernya. Nih, speedometernya, ini di sini ada miles per hour. Terus yang di dalamnya ada yang kecil-kecil lagi, itu adalah kilometer per jamnya. Itu ya, ada fuel gauge, temperatur, simple, ada odometer, trip meter, trip B, dah selesai. Terus sini ada dimmingnya, tuh bisa terang atau redup sekali. Tombol-tombolan nggak ada di setir, belum zamannya kali ya. Terus di sini juga ada tombol untuk cruise control. Dah, sekarang kita bicara kepraktisan. Jadi di pintu ada, sebelah sini ada, tuh ada power socketnya juga 12 volt sama asbak. Ini benar-benar diciptain untuk asbak ya, bukan penyimpanan biasa. Sini juga ada cup holder yang bisa di retract, menghilang dia, atau ada lagi, ya. Terus sini ada, nah ini buat tempat penyimpanan. Terus juga ini ada AC-AC-an. AC-nya kenapa ada di sini? Emang ke atas dong? Enggak. Ini di sini ada lubang lagi yang bisa mengembus ke belakang dan memang bisa sulap. Ya jadi dalam. Oh enggak ya? Tuh cuman segini, cuman ada dual. Tuh. Keren kan? Lexus. Nggak keren sih. Pada saat ini sih jadi nggak keren. Cuma pada saat itu keren banget. Nih, glove box-nya aja itu ada 2. Yang di atas ini adalah untuk DVD. DVD. Ini bahkan belum DVD, belum VCD. Ini masih CD biasa. Tuh. Terus sebelah sana itu tulisannya apa? 6 disc play. Nah, sini ada glove box benerannya. Sini ada sunshade pakai lampu, di sini juga ada sunset pakai lampu, ada beberapa warningan Achtung sampai Jerman juga ada dikumpulin nih semua nih. Sini diukir sampai sini. Tuh. Ada 2. Terus ini lampu-lampuan, terus juga sunroofnya bisa tilt atau bisa full. Ini bukan sunroof ya, moonroof lebih tepatnya. Terus lampu baca dibedain. Spion tengahnya juga ada yang namanya redup otomatis gitu ya. Nah sekarang kita cobain nyetirnya. Selalu lupa. Maaf. Mamang biarin aja mesinnya bekerja biar tahu sehalus apa Lexus. Jadi Lexus itu punya ciri khas dulu iklan-iklannya. Jadi dipasangin gelas di sini, gelas wine. Dia punya getaran yang sangat halus, bahkan jalan gitu ya beberapa meter lah. Gelasnya nggak jatuh, saking lembutnya nih mobil. Pakai teleskopik dong, cuman sorry om, udah mati. Jadi sekalian laporan di sini ya, ada bukti. Nah, ini mesin dalam keadaan hidup. 1 UZ FE. Mesin ini dipakai juga sama Xenia V8 gitu ya. Punya konfigurasi V8, terus dia punya tenaga yang nih katanya tenaganya adalah kalau yang versi awal-awal gitu ya 256 HP dan 353 Nm. Terus di tahun 95 katanya menjadi 261 horsepower dan juga 365 Nm. Nah, di tahun 97 juga ada varian mesin yang revise gitu dan lebih irit. Nah, tenaganya 290 horsepower. Dia punya torsi 407 Nm. Gila ya, makin gede makin irit gitu. Dan satu keunggulannya memang getarannya minim. Cuman memang konsumsi bahan bakarnya Om Obi aja ya, sekelas Om. Gila banget tuh ya. Boros banget ya. Masih ngomong gitu. Tenaga besar itu disalurkan ke roda belakang. Terus pakai transmisi 4 speed otomatis. Udah nggak sabar lah, Mamang udah. Ini getarannya benar-benar nggak ada, coy. Ya, kita coba. Dunia luar sama dunia dalam sini, ini di luar tuh panas, di dalam tuh jadi sejuk. Gak ada suara apa-apa, benar-benar peredaman kabinnya gila sih. Ini tahun
90 loh kayak gini. Nggak ada suara apa-apa. Kalau udah kayak gini engineer-nya ya, mau mobil listrik, mobil bensin, bener-bener nggak kedengeran sama sekali. Suara mesinnya juga nggak kedengeran. Cuman kalau misalnya digeber banget, baru kerasa ini adalah suara mesin V8 gitu. Baru yang membahana menjadi suatu orkestra gitu. Keren banget ya bahasa gue ya, keren banget. Emang bener. Jadi begitu digas baru kerasa ding 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 itu nyanyi untuk kita, seneng dengernya gitu. Zaman sekarang tuh kalau bisa bikin engineer gila lagi, mau mobil listrik, mobil bensin bener-bener nggak kedengeran sama sekali, nggak ada suara mesinnya. Kalau lagi santai gini, bingung banget. Ini ya kalau dibuka ya, dengeran kan suara-suara, dan ini nggak double, gila so. Tapi kok bisa sesunyi ini? Nah, kecuali tuh suara itu kan keras banget tuh. Terus yang Mamang rasakan lagi, mobil ini kalau disetirin terasa dull. Artinya Mamang kan orangnya gerasak-gerusuk gampang bosen ya. Nyetir Lexus kayak gini, ini bakalan bosen, gak sporty sama sekali duduknya, dan bahkan ini kayak duduknya orang-orang tua gitu loh yang ngebosenin. Dashboardnya juga tergolong bosen, walaupun mewah gitu ya. Cuman Mamang tergolong bosen ngeliat dashboardnya. Layoutnya enak dilihat, tapi bosen. Tombol-tombolnya juga gampang diraih, tapi bosen gitu loh. Gimana ya? Kayak gitu, nggak ada sporty-sportynya sama sekali. Cuman yang diagung-agungkan sama Lexus adalah nyamannya. Ini Mamang terasa duduk di sofa, diagung-agungkan lah kenyamanannya. Bahkan kalau nyetir, kayaknya manusia rasional itu 6 jam kayaknya udah istirahat. Mamang bisa lebih dari itu nyetirnya, bisa 8 jam sampai 10 jam. Ini nggak akan capek mau ke mobil ini jarak jauh. Apalagi ditambah cruise control kalau di tol gitu ya, ini membantu banget. Gimana kalau di jalan, Mang? Di jalan biasa, macet-macetan, ini Mamang bilang mobil segede gini, 5 meter, itu nggak kerasa kayak gede. Nggak tahu, bingung banget Mamang. Nggak tahu bisa, Lexus tuh bisa menciptakan itu, mobil gede tapi dirasa ini kayak masih mobil-mobil sedan yang segede Camry lah, yang 4,7 meteran, gampang diliuk-liukin, setirnya enteng. Ini memang mobil untuk kenyamanan, full kenyamanan. Sebetulnya ini dibilang underpower juga enggak, cuman rasanya untuk sebuah V8 mobil ini tuh nggak ada jambak-jambaknya gitu. Sensasi kedorong ke belakang atau akselerasi yang mendadak, ini benar-benar bukan tipikalnya. Ini untuk nyaman, jadi bos tuh nggak bisa gitu, itu nggak boleh sama Lexus. Harus nyaman, santai, walaupun digas. Ini mobilnya kencang boy. Ini mobilnya kencang gitu, kita lihat speedometer. Oh ya, stop. Mobilnya kencang, cuman nggak intimidatif gitu loh mobilnya. Bener-bener yang diunggulkan itu nyamannya dan smoothness-nya. Ini mobil smooth banget, suspensinya smooth, semuanya empuk. Tapi yang dikorbankan adalah, enggak juga, kata siapa, handlingnya fine-fine aja untuk mobil yang tipikal VIP gini. Handlingnya masih tergolong oke loh, dan ringan, kesannya tuh ringan. Gini, jadi mobil Eropa, BMW, Mercy di sekelasnya ini gitu, semua itu kayak berat-berat mobilnya. Kerasanya tuh kita manuvernya tuh berat. Kalau ini tuh enteng gitu. Kenapa ya? Menimbulkan kesan melayang dan entengnya tuh ada. Makanya laku ya. Mobilnya enak, gampang manuvernya, tenaganya so-so tapi bisa kenceng di jalan tol, sleek, dengan harga yang terjangkau. Pada saat itu dibandingkan BMW atau Mercy, ini jauh lebih terjangkau, makanya laku. Enak ini mobil. Susah nemuin kekurangan di Lexus 400 ini. Maksudnya kalau mau dikomplain tentang desain ya bukan yang jelek gitu, cuman bosen aja.
udah nggak jelek sama sekali. Buat quality bagus. Ini salah satu mobil yang susah untuk dikomplain ya, Lexus LS 400. Overall, mengenai Lexus LS 400 generasi kedua, merupakan mobil yang sempurna untuk escape dari masalah-masalah yang dialami mobil tua Eropa yang kadang anomali. Ya, memang Lexus LS 400 kami ini ada beberapa kekurangan layaknya sedan VIP yang sudah berumur, namun tidak serumit mobil Eropa tua. Dipakainya sangat nyaman, nuansa Jepangnya sangat terasa, dan Lexus LS 400 ini terkesan lebih easy going dibandingkan mobil sedan Eropa. Harganya gelap karena unitnya jarang ada. Jadi ya harganya suka-suka yang jual aja. Namun range-nya itu masih tetap murah, sekitar 100 sampai 200 jutaan saja. Tergantung kondisi. Bagaimana menurut Anda tentang mobil kami ini? Silahkan komentar di bawah. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Kami tidak dibayar siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi Mobi dan Mas Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.